Baik, terima kasih. Selamat siang semua Bapak Ibu. Hari ini kita akan memulai materi pengenalan network simulator, di mana bahan presentasi saya ambil dari salah satu kampus di Amerika, di mana network simulator ini digunakan untuk mengajar materi performance model of computer and networks. Ya, jadi memodelkan jaringan serta mensimulasikannya. Baik, network simulator saya besarkan. Network simulator adalah simulator yang bersifat open source, di mana website resminya ada di sini. Itu yang pertama, di USC isi Network Simulator. Itu ada websitenya. Kemudian materi-materinya itu banyak diupdate dari sumber-sumber open source, jadi banyak yang berpartisipasi. Ya. Jadi tata cara instalasinya dan cara mengeksekusinya kita tidak ikut arahan yang di PowerPoint ini. Nanti arahannya langsung kita pakai demonstrasi. Kita akan pakai software operating system VirtualBox ya. Kemudian nanti kita open file folder Ubuntu yang saya punya, nanti akan saya reduksi kapasitasnya, saya simpan di cloud sehingga Bapak Ibu bisa download semua. Nah, demonstrasinya nanti akan saya lakukan. Namun demikian kita kunjungi teorinya dulu ya, biar tidak asing. Jadi network simulator ini adalah simulator yang dieksekusi melalui command line ya, command line. Walaupun ada network animatornya, yaitu hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana tampilan grafis dari simulasi kita. Namun tampilan grafis ini hanya sekedar untuk mengecek saja ya, karena tidak seperti simulator seperti MATLAB, kemudian OpNet ya, kita tidak terlalu penting dengan tampilan ya, yang penting kita adalah konten hasil simulasi. Jadi kita akan eksekusi melalui command line, dan simulator ini berjalan di operating system Unix ya. Kalau kita pakai Windows, kita bisa menggunakan Sequin atau nanti kita menggunakan VirtualBox, dan sangat mudah karena sudah saya instalasi. Bapak Ibu tinggal menjalankan virtual machine-nya, kemudian langsung bisa bekerja dengan NS2. Tidak seperti di sini agak rumit ya. Kemudian network simulator ini sekedar pendahuluan bahwa network simulator itu adalah paket level. Apa maksudnya? Jadi kita akan mensimulasikan dalam level paket IP ya, paket IP. Jadi paket di dalamnya itu ada network IP address ya, baik destination maupun source. Kemudian ada header-headernya, field-field yang ada di paket IP, kemudian datanya kita berapa kapasitasnya, hanya sampai situ, nggak sampai level bit. Kalau level bit mungkin di MATLAB ya, dan kita computer science tidak sampai level bit ya, kecuali kemarin kita masukkan frame check sequence, misalnya kita pelajari kode deteksi maupun perbaikan koreksi error, kita bisa masukkan ke datanya mungkin sebagai byte ya, byte bisa, kalau apa bisa kita masukkan dalam array byte ya, jadi bisa juga sampai ke level bit. Namun ada beberapa modifikasi yang harus kita lakukan, tapi pada dasarnya dia paket sampai level paket, sehingga bisa kita menghitung paket yang hilang, paket IP yang hilang di jaringan. Kemudian network simulator ini disusun menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa C, C++ ya, kemudian TCL. Jadi C ini kelebihannya adalah cepat ya, cepat.
Jadi si cepat, namun untuk presentasi buruk, ya, sehingga bahasa C digunakan di simulator untuk melakukan proses simulasi. Sementara TCL dilakukan untuk karena dia lambat untuk dieksekusi, namun mudah untuk interface ke manusia, maka dia untuk setting, ya, kebanyakan untuk setting skenario konfigurasi, ya. Jadi ada dua bahasa, C++ dan TCL, Tool Command Language, TCL. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama mendengarnya. Namun pada dasarnya skripnya itu tidak terlalu banyak berbeda, ya. Hanya sekali kita mempelajari algoritma pemrograman, kita tinggal mengadaptasikannya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan memahami bagaimana menulis skrip untuk skenario simulasi, yaitu skrip TCL. Kemudian juga nanti di sesi praktek akan saya tunjukkan bagaimana memodifikasi protokol, ya, melalui perubahan pemrograman C++-nya. Jadi pada saat ini kita hanya konsentrasi pada TCL. Nah, komponen-komponen dari pemrograman TCL di NS2, yang pertama adalah adanya variabel umum, global variabel NS. NS itu mewakili objek dari simulatornya. Ketika kita mengeksekusi NS2, kita hanya mengetikkan NS, kemudian file TCL kita, misalnya file TCL-nya error code correction, ya, error correction code.tcl, maka kita mengeksekusinya ns, kemudian nama filenya, kita enter, jalankan, maka dieksekusilah simulasinya. Nah, ada network animator atau NAM, ya, itu untuk menampilkan bagaimana misalnya kita punya dua base station, ada node yang dilayani base station pertama, kemudian pindah ke base station yang kedua. Loh Pak, kok sampai ke base station, kita kan nggak komunikasi. Ya, jaringan sekarang sudah masuk ke mobile juga, ya. Jadi kita kalau ada yang tertarik masuk ke mobile, ya, jaringan mobile dia juga ada, ya. Kalau LAN itu terlalu sederhana, sudah lama, ya, tapi untuk contoh nanti kita pakai. Jadi network animator hanya untuk menampilkan animasi yang tidak terlalu menarik, ya. Kita menarik dengan apa kondisi paket yang lewat. Kemudian ada proses pre-processing, yaitu identifikasi, ya, identifikasi konfigurasi dan lain-lain, kita pakai TCL. Kemudian post processing, kita akan membaca hasil simulasi. Biasanya hasil simulasinya itu disimpan dalam sebuah file yang sering disebut dengan file tracing atau trace, ya, di mana untuk membacanya kita kadang membutuhkan script, ya, script berupa dari Perl, TCL atau AWK, ya. Tapi nanti di bahan yang saya berikan, saya tidak memberikan AWK per atau TCL, saya sudah mempermudah, yaitu trace-nya berupa misalnya detik sekian kirim paket 1, kapasitasnya sekian, detik kesekian kirim paket 2, detik sekian kirim paket 3, nanti di penerima detik sekian terima paket 1, terima paket 2, sehingga kita bisa melihat, oh, delay-nya untuk paket 1 berapa, paket 2 delay-nya berapa, kemudian paket yang loss berapa. Jadi ini parameter jaringan. Biasanya parameter jaringan itu ditandai dengan delay pengiriman paket, kemudian jitter, kemudian paket loss. Kalau ada tambahan lagi, misalnya kualitas video yang dikirimkan, kualitas suara yang dikirimkan, kemudian utility dari bandwidth, kemudian ada misalnya kondisi kondisi queue di setiap node, kalau mau di trace bisa, ya. Jadi itu parameter-parameter untuk menentukan kualitas jaringan. Kemudian ini C++-nya untuk processing, ya, processing paket, ya. Karena fast to run, detail, complete control. Jadi itu sudah saya terangkan tadi, jadi cepat eksekusinya. Sementara script TCL untuk
konfigurasi kebanyakan untuk konfigurasi, kemudian kalau ada kejadian-kejadian di setting, karena NS itu adalah event based simulation. Apa itu event based simulation? Jadi simulasi itu berdasarkan event. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu berjalan ya dengan kecepatan sekian di setting, kecepatan sekian melalui jalan ini, jalan ini. Nanti kita akan bangkitkan kejadian acak, misalnya di jalan A ada duri, di jalan B ada lubang, sehingga pada titik mana node satu, ya orang satu dengan node lain atau orang lain akan bertemu. Nah, kalau misalnya bertemu akan terjadi apa? Jadi dia hanya men-setup kejadian-kejadian kemudian dijalankan. Nah, jadi event based simulation. Ya, event based simulation ya. Kemudian nah, ini contoh script TCL sederhana ya, kita lihat di sini ada variabel ya. Variabel contohnya kita mau membuat variabel X yang nilainya 10, maka perintahnya set X10, set X10. Itu sama dengan X sama dengan 10 atau integer X sama dengan 10 titik koma. Jadi kalau di TCL ini skripnya, kan kita tinggal menyesuaikan saja. Kemudian ada misalnya proses bahwa Z itu sama dengan X tambah 10 ya. X tambah 10, tapi ini dalam bentuk string. Nah, kalau dalam bentuk angka dia harus pakai ekspresi ya. Jadi ini set Y dalam kurung ekspresi dari X tambah 10. Jadi ini Y nilainya adalah nilai X tambah 10 dalam bentuk integer. Sementara Z yang di atas itu hasilnya bentuk string. Ya, kemudian ada put, ini untuk mencetak print line ya, print line XE saja, jadi dicetak nanti di layar ketika dia berjalan ya, di eksekusi ini dicetak di layar command line-nya put ya. Kemudian fungsi atau prosedur ya, ini misalnya ekspresi matematis Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian control flow, kalau yang sebelah kanan ini prosedur ya, prosedur PAW XN, maka jika N sama dengan 1, return yang di-returnkan nilai X-nya ya. Kemudian kalau lainnya, maka adalah X pangkat N kurang 1 misalnya ya, return ini. Jadi sama seperti prosedur di bahasa pemrograman lainnya. Kalau array-nya seperti ini, set matriks 1 kali 1 ya, 140 kontennya, matriks 1 nilai ya. Kemudian control flow pakai if ya. Kalau if X lebih besar 0, jadi penulisan variabel itu selalu dilengkapi dengan tanda dolar ya, diproses ya, kalau di deklarasi tidak ya. Jadi return X, else lakukan yang lain, misalnya yang ini tadi sambungannya. Ya, kemudian itu pernyataan if ya, pakai return, kemudian while ya. Pada prinsipnya sama saja. Ini contoh ya. Nah, kemudian bagaimana setting jaringan? Bapak Ibu mohon disimak ya. Nanti kita biar nggak sulit ketika kita demonstrasi program NS2. Ini ada 2 node yang dihubungkan dengan kabel, Bapak Ibu. 2 node dihubungkan dengan kabel. Kabelnya apa? Kita nggak tahu teknologinya, terserah. Yang penting 2 kabel ya. 2 kabel, kita yang tahu kecepatan kabelnya. Ini kabel bisa pakai Ethernet, bisa direct cable connection, bisa pakai koneksi serial. Yang penting kecepatannya sekian. Maka untuk settingnya ya, pertama kita bikin simulatornya, create simulator subject ya, sebagai set. Ini dia, yang skripnya ini dia. Set NS sebagai new simulator. Jadi nanti kita panggilnya NS waktu membuat simulasi. Kalau NS1 manggilnya NS1. Ya, jadi namanya bisa kita ubah ya. Namanya bisa kita ubah. Kemudian ini nama scheduler netbox simulatornya, objeknya ya. Kemudian kita bisa setting file trace. Apa itu file trace? File yang merekam semua kejadian yang ada di simulasi ya. Jadi di sini nama filenya out.tr ya.
ya. Jadi ini perintah untuk membuat sebuah file dengan nama out.tr dan bisa ditulis, ya. Kemudian semua kejadian network simulator ini semua kejadian di NS karena NS di atas, ya. Karena NS di atas maka di sini semua kejadian di NS, ya, direkam di file yang diwakili huruf F ini, ya. Trace all letakkan di file F yang namanya out.tr. Jadi step yang kedua ini adalah step untuk tracing kejadian di simulator. Kemudian kan kita mau buat dua node nih seperti yang di atas, maka kita buat perintah node 0 yang pertama. Jadi komen untuk membuat node. Node ini apa? Bisa komputer, bisa switch, bisa router. Ya, tergantung kita fungsional nanti di script berikutnya, ya. Jadi ini misalnya dua komputer, ya. Komputer pertama N0 namanya, ya. Komputer kedua N1. Ini script untuk memerintahkan, ya. Kemudian setelah kita buat link, ya, link ini. Duplex, linknya duplex. Apa maksudnya duplex? Linknya dua arah, Bapak Ibu, ya, dua arah. Ya, antara N0 dan N1 dua arah dengan kecepatan 1 megabit per second. B kecil, ya, bit per second, 1 megabit per second dengan delay maksimum di link ini adalah 10 milisecond, ya. Jadi kecepatan 1 megabit per second dengan delay 10 milisecond. Kemudian antrian di node masing-masing node ini komputer misalnya ketika dia mau mengirim, karena misalnya data yang mau dikirim ada 5 megabyte, ya, kemudian dikirimkan dengan link 1 megabit per second, maka dia akan antri, ya. Antrinya menggunakan metode drop tail. Apa itu drop tail? Buffernya kalau penuh maka data yang di belakangnya dibuang, ya, datanya drop tail. Jadi kalau buffernya penuh, buffernya ada, nah, nanti setting kapasitas buffernya. Jadi drop tail itu begitu semua masuk ke buffer, ada ekor yang tidak bisa masuk ke buffer itu dibuang, maka itu jadi paket loss, ya. Jadi paket loss. Jadi paket loss itu bisa karena buffernya penuh, ya, bisa karena memang rusak paketnya. Oke, ini lengkapnya Bapak Ibu. Coba lihat. Ini penting Bapak Ibu perhatikan, lihat, ya. Yang pertama itu membuat scheduler simulator objeknya, ya. NS. Kalau NS1 buat NS1 nanti memanggilnya. Ini dia sama dengan ini, ya. Jadi tadi untuk membuat trace semua kejadian, ini NS-nya dipanggil, direkam semua kejadian di file out.tr, ya. Kemudian prosedur ini dieksekusi, tapi belum dieksekusi, ini hanya buat ketika dieksekusi pada detik 5 nanti, ya. Ini dipanggil sini prosedurnya prosedur finish, ya. Nanti kalau sudah detik ke-5, apa yang dilakukan, ya? Pertama bahwa NS dan F itu adalah variabel, ya, variabel di simulator. Kemudian NS plus trace ini untuk semua data yang direkam masukkan ke trace ini semua, ya. Kemudian ada close filenya, kemudian exit. Kadang ada kita tambah di sini panggil network animatornya, di sini nggak ada, ya. Ini yang sederhana dulu, ya. Kita buat dua node N0 dan N1, kita buat linknya, kemudian kita eksekusi. Nah, ini kalau dieksekusi cuma nampak node-nya N1 dan N0, ya. Dua node. Kenapa? Belum ada trafiknya, ya, belum ada trafiknya. Nanti bagaimana isi trafiknya, ya, di slide berikutnya. Nah, ini mari kita beri trafik, ya, trafik. Misalnya dia node 0 mengirim ke node 1 pakai protokol UDP. Apa itu protokol UDP? Protokol UDP itu seperti yang kita pakai di WA, ya. Begitu kita ketikkan, maka protokol UDP langsung bekerja mengirimkan ke kontaknya secara terus-menerus tanpa harus dikonfirmasi pernyataan bahwa user sedang typing. Nah, kan kita sedang mengetik, ya. Maka muncullah di lawan bicara itu sedang mengetik. Kemudian ketika datanya sudah kita tikkan, kita enter, maka data itu diangkut dengan UDP. UDP tak memerlukan balasan, langsung dikirim. Begitu sampai nampaklah pesannya. Tapi kadang namanya UDP itu tidak reliable, ya, tidak bisa diandalkan karena tidak dijamin nyampe atau tidak. Kadang sudah kita ketikkan pesan, kita enter pun tidak sampai ke tujuan, bisa jadi karena UDP tidak pakai acknowledgement, tidak seperti
TCP. Kalau TCP itu kita tidak dapat acknowledgement dari penerima, maka kita akan kirim ulang, ya, kirim ulang. Makanya dijamin dia sampai. Kalau nggak dapat lagi, kirim ulang lagi. Beda UDP, beda TCP. Tapi inilah penyebutannya. Bahwa protokol UDP-nya itu diwakili dengan UDP 0, ya. Bisa UDP 1, UDP 2 kan koneksi banyak, ya. Bisa banyak koneksi, maka pakai nama, ya. Dalam hal ini UDP 0 namanya. New agent UDP, agent protokolnya UDP. Ini enggak, jangan diubah-ubah UDP-nya, ya. Kemudian karena ini set UDP 0, maka masukkan UDP 0, lengketkan UDP 0 ke node 0. Itu UDP pengirimnya. Sekarang UDP penerimanya, sorry, belum. UDP penerimanya ini dia. UDP penerimanya namanya 0, ya, 0. Buat set 0 sebagai penerima, letakkan di node 1. Inilah dia nama skripnya. Penerimanya 000, ya, di-attach-kan ke N1, node 1 sebagai penerima. Kemudian trafiknya kita kasih trafik CBR misalnya. Lupa apa? UDP itu kan cuma software untuk mengirim saja. Software di transport protokol untuk mengirim. Jadi softwarenya itu mana data kirim, mana data kirim. Penerimanya juga demikian. Dengarkan ada data terima. Dengarkan ada data terima. Jadi software hanya kirim dan terima. Nah, datanya sendiri itu dari trafik, maka kita bangkitkan trafiknya. Nama trafiknya di sini CBR. Apa CBR? Honda CBR, bukan. CBR itu constant bit rate. Apa itu constant bit rate? Trafik dengan kecepatan konstan. Misalnya kita set di sini, Bapak Ibu, CBR 0 kita kasih nama trafiknya adalah trafik CBR. Oh, selain trafik CBR ada banyak macam-macam, ya. Trafik yang berdasarkan distribusi ada yang paket yang berdasarkan burst ada, ya. Jadi kita yang konstan setiap detik. Ukuran paketnya 500, ya. 500 apa? 500 bit. Ukuran paketnya 500 bit, ya. Ukuran paketnya 500 bit yang dikirim setiap 5 milisecond ini. Ukuran paketnya 500 bit dikirim setiap 5 milisecond. Kemudian paketnya ini dikirim pakai UDP 0 tadi, pakai UDP 0 ini tadi. Tadi ini kan cuma umumnya, ya, namanya tadi UDP 0. Maka begitu dikirim, maka nanti setiap 5 milisecond akan mengirim paket dengan ukuran 500 bit, ya. Ya, konstan. Setiap 5 milisecond mengirim, ini satuannya detik, makanya ini 5 milisecond, ya. Nah, di penerima dia akan menerima paket tersebut, ya, kalau dia sampai, ya. Jadi ini 0 ini penerima. Kemudian setelah kita ini, maka harus kita hubungkan node 0 dengan node 1 dengan perintah ns connect node 0 UDP 0. Oke, ini transmitternya UDP protokol. Ini penerimanya kita konekkan. Baru kita set skenario-nya. Kita jadwalkan pada detik 0,5 simulasi, maka trafik CBR 0 start. Pada detik 4,5 CBR stop. Kemudian finish. Apa yang terjadi? Kita bisa buka di file trace yang file trace-nya .tr, ya. Ketika sudah dieksekusi, maka inilah hasilnya dapat dibaca di out.tr. Kalau kita buka out.tr, maka ini datanya seperti ini. Misalnya kejadian time pada detik sekian, ya. Ini detik sekian dari node mana, node 0 menuju node 2, ya. Ya. Jadi node 0 menuju node 2, kemudian nama paketnya CBR 210 ukurannya. Oh, ini dipecah berarti kan 210. Nah, ini alamat IP-nya, ya. Ada FID, ya, ini frame ID, kemudian source IP, ini destination IP, sequence-nya, ya. Tapi kita nggak pakai ini nanti, kita pakai record langsung. Paket 1 dikirim sekian, paket yang diterima sekian, ya. Ini agak capek nanti Bapak Ibu, makanya saya buat modul pakai evalfit nama modulnya. Sudah saya sediakan, kita nggak baca gini nanti susah, ya. Ini plus minus, ada yang kirim terima, ya, receive, ada yang drop, ya. Oke, jadi
enqueue, dequeue, ya, receive, ada yang drop juga. Tapi kita nggak pakai tracing ini nanti ya, supaya lebih mudah. Kemudian kalau kita jalankan network animasinya, ya kita set di sini NAM-nya, ini nggak dibuat NAM-nya ya. NAM-nya harusnya dibuat supaya muncul ini tampilan ini. Maka ini akan muncul NAM-nya seperti ini. Nah, ini kebetulan dia membuat skenario baru ya. Ada 4 node yang tengah router, sender, receiver, sender. Jadi bagaimana skenario-nya? Jadi linknya, setiap link kita buat. Link dari node 0 ke node 2 ada ya. Sebentar, linknya mana dia, program linknya tidak ya. Ini dia. Ya, duplex link node 0 ke node 2. Duplex link node 1 ke node 2, node 3 ke node 2. Ini apanya? Kapasitasnya, kemudian metode antriannya, ada yang pakai SFQ nanti di stochastic verqueuing ya, untuk di router ke ini misalnya. Tapi ini juga settingnya ada kurang satu lagi, bahwa harusnya ini ada setting link antara node 0 ke node 2 itu arahnya right down. Ini node 1 ke node 2 arahnya right up ya. Kemudian node 2 ke node 3 itu arahnya right ya. Ada setting, nanti di demonstrasi saya tunjukkan. Oke, begitu kita beri trafiknya di node 0 ke node 3 ya, node 0 ini node 0 mengirim UDP, kemudian ini paket yang dikirim dari node 0 ya, node 0 UDP 0, kemudian ini UDP 1 dikirim dari node 1 pakai UDP 1, UDP 0 dari node 0, sama-sama UDP. Ini set kelas ini warna ya, kelas 1, kelas 2 itu warna biru, warna merah misalnya ya. Kemudian ini pengirimnya, kemudian penerimanya di set dengan paket CBR juga. Ini dia penerimanya, kemudian dikonekkan, kemudian ini skenario berjalannya simulasi. Ini program lengkapnya nggak ditunjukkan. Ini hasil trace-nya ya. Ini hasil trace-nya, tapi kita nggak pakai ini, nanti lebih mudah lagi. Nah, ini dia hasilnya ya. Oh, ini apa? Kasus lain ya, kasus lain untuk membuat programnya ya. Kemudian ini pakai TCP 1 new agent TCP, dan TCP-nya Reno. Ada TCP saja berarti itu TCP yang standar. TCP ada Reno, ada Texas, macam-macam berdasarkan pengaturan window-nya ya. Jadi settingnya ada setting jumlah window 8 ya. Dengan FID saya lupa apa ya. Window itu apa? Window itu berarti TCP/IP sekali kirim paket ada 8. Kirim baru dengarkan. Oh, acknowledgement paket pertama, acknowledgement paket kedua, sampai acknowledgement paket ke-8. Tapi kalau acknowledgement paket ke-7 misalnya tidak diterima, maka window ke-8 kedua itu akan mengirim paket 7, paket 9, paket 10, paket sampai 8. Nanti begitu ada lagi 2 yang tidak diterima, kirim lagi 8, termasuk yang belum diterima acknowledgement-nya. Jadi kalau TCP itu memang memastikan setiap paket itu sampai dengan menunggu acknowledgement-nya. Jadi berapa jumlah paket yang dikirim sekaligus itu window-nya namanya. Jadi kalau kita, saya pakai laptop menghubungi server USU ACID, mungkin TCP saya men-set window-nya sekian, 20 misalnya. Jadi pengiriman paket permintaan saya itu 20. Kalau misalnya kapasitas request-nya butuh 3, ya dikirim 3. Tapi kapasitasnya misalnya butuh 40 paket, ya dikirim 20 dulu ya. Kalau ada yang tidak di acknowledgement, kirim lagi ulang. Nah, kalau Bapak-bapak pakai mobile phone, nah window-nya di-set lebih lambat. Supaya apa? Karena kecepatan mobile phone itu beda dengan kecepatan desktop ya. Jadi itu gunanya window ya pada TCP. Kemudian ini cara meletakkan ya window-nya ke
membuat agent ya, TCP 2 untuk node S2, kemudian ini membuat TCP 3 untuk node S3, kemudian ini membuat linknya ya, dan seterusnya ya. Sama ya, sama. Oke. Sama, ini pakai FTP, ini trafiknya bukan CBR, trafiknya FTP. Apa itu FTP? FTP adalah File Transfer Protocol. Karena file itu bulk, banyak, ya, maka diambil filenya, kemudian dikirim sekali kirim. Ya. Jadi tidak seperti tadi, CBR, dia setiap sekian milisecond mengirim paket. Nah, kalau FTP, File Transfer Protocol, ukuran Bapak dikirim satu bulk ya, satu bulk namanya. Jadi ini namanya traffic FTP, ini programnya ya. Tidak lengkap ya, tadi ada sebelum-sebelumnya dibuat. Ini trace-nya ya, ini trace-nya. Jadi dari jaringan yang dikirim misalnya yang tadi pakai TCP yang ini, kita bisa tahu berapa paket yang dikirim S1 yang sukses diterima oleh R. Paket yang dikirim S2 sukses diterima R. Paket S3 sukses diterima R berapa. Dan kita bisa catat paket berapa yang hilang, kita bisa hitung delay masing-masing. Ya. Jadi kalau pakai trace tadi mungkin agak butuh AWK maupun Perl, ada script program lain, tapi kita nanti pakai trace file saja. Ada pakai evalfit, kita akan lebih mudah menghitung delay-nya. Kemudian ini ada latihan selanjutnya, ya, membuat topologi yang ring seperti ini. Jadi ada 7 node 0 sampai node 6 dibuat koneksi seperti ini dan disimulasikan ketika link putus bagaimana. Maka ini pakai namanya protokol routing ya. Protokol routing DV, ada AODV ya, macam-macam protokol routing. Jadi ini skenarionya, maka programnya satu persatu dibicarakan di sini. Create, dia pakai looping ya. Kalau satu persatu pun bisa pakai yang sebelumnya. Satu baris demi satu baris, ini dia sekaligus pakai looping. Ya, set I 0, I sama dengan 0 maksudnya, sampai I lebih kecil dari 7, berarti kan 0 sampai 6. Ya. Ya. Set node 0, node sebagai node NS. Set node N1, N2, N3, tapi ada kurungnya ya, N4, N5, sampai N6. Nah, jadi ini bikin node, ya, node dalam kurung 0 sampai node N dalam kurung 6. Kemudian set linknya ya, link node 0 dengan node 1, node 1 dengan node 2, node 3, node 2 dengan node 3, masing-masing 1 mega ya. Jadi ini ekspresi untuk mengatakan buat duplex link node 0 ke node 1 mega 10 milisecond drop tail. Kemudian buat duplex link node 1 ke node 2 ya. Ini pakai modulo dia supaya cuma sampai 7 6 saja, node 6 saja ya. Lanjut ya. Sudah buat link, buat node sudah, kemudian disuruh ya, ini dia minta coba nanti buat UDP text ke node 0, kemudian CBR ke diangkat oleh UDP, kemudian penerimanya itu di node 3, kemudian sync penerima paketnya di node 3 juga. Kemudian buat CBR-nya berjalan mulai detik 0,5 ya. Kemudian ini ada apa? RT model ya. Ini adalah model jaringan. Kita memperkenalkan adanya error pada jaringan. Jaringan ada down ya. Jadi pada detik 10 link antara node 1 node 2 down ya. Kemudian pada detik 20 link tersebut up. Nah, jadi ini untuk mensimulasikan broken link pada detik sekian ya. Namun karena kita pakai routing protokol DV, nanti otomatis akan ketika ini terjadi detik 1, detik 2, maka akan terjadi perutian lewat jalur lain ya. Maka pada detik kelima, oh Pak, simulasinya sebentar ya Pak, hanya 5 detik. Iya, karena 5 detik itu mengirim data sudah banyak ya. Dan datanya kalau terlalu banyak kali nanti
berat mengolahnya. Tapi kalau mau banyak ya syukur juga ya, bagus. Ini dia datanya. Nah, cara bacanya kalau mau diikuti silakan diikuti. Tapi kita nggak pakai ini nanti. Kita pakai file saja. Kemudian ini creating model error module. Apa itu error module? Jadi Bapak Ibu kita kalau tadi diperkenalkan dengan adanya link yang up dan down pakai perintah ini, link up dan link down pakai ini, RT model ya. Ya, routing model maksudnya, routing model up dan down rutenya. Maka di sini diperkenalkan adanya loss. Apa itu loss? Misalnya yang lewat 100 paket. Maka kita set bahwa 100 paket itu ada satu yang hilang. Ya, ada satu yang hilang secara random dengan random variabelnya uniform ya. Nah, uniform semua paket semua setiap 100 paket mungkin bisa mengalami 1% hilang. Dan kita insertnya di link mana yang kita insertkan loss model ini, node 0 atau link node 0 ke node 1 misalnya. Ya, ketika disisipkan itu maka akan terjadi loss sekian persen sesuai dengan rate yang di sini. Kemudian Bapak Ibu ada namanya unicast, multicast. Apa itu unicast? Jadi Bapak Ibu, kalau kita dari node 1 connect ke node 5, itu namanya unicast, ya, point to point, ya, unicast. Jadi pengirimnya satu, penerimanya satu. Tapi kalau multicast, kita misalnya di LAN, ya, LAN ada 10 komputer. Nah, ada grup misalnya komputer 1 sampai 4 itu melakukan multicast ya. Multicast berarti kalau komputer 1 mengirim multicast maka komputer 1, 2, 3, 4 akan menerima. 5, 6, 7, 8 tidak dalam grup tidak menerima. Itu namanya multicast. Tapi kalau di LAN itu ada 10 komputer, semua mau menerima, itu namanya broadcast. Jadi ada unicast point to point, ada multicast group dalam satu jaringan ya, bukan jaringan lain. Dan ada yang broadcast, semua menerima. Ada satu lagi sebetulnya yaitu anycast, ANY, anycast, tapi kita tidak bahas di sini ya. Unicast, multicast, broadcast, anycast. Lanjut, routing yang disupport adalah routing sumber dan routing hierarki ya. Oke, kemudian network dynamics, lupa mana contoh multicast unicast, nanti saja ketika kita mau ke tesis ya. Jadi detailnya nanti saja ya. Kemudian bagaimana link failure? Apa itu link failure? Kadang off, kadang down ya. RT model tadi lah ya. RT model kadang off, kadang on ya, kadang down, kadang hidup. Itu link failure ya. Ada 4 model, tapi yang kita pakai tadi yang RT model ya. Ada yang trace, eksponensial, ada yang deterministik ya. Jadi kalau trace-nya yang hilang ya. Jadi dimodelkan hilangnya di trace, tidak dicatat. Kalau eksponensial, distribusinya eksponensial. Kemudian deterministik, kita tentukan yang mana yang akan terjadi kehilangan deterministik. Yang tadi kita RT model at time ya, up and down ya. Itu sudah contohnya tadi. Itu network dynamic ya, karena jaringan tidak perfect setiap saat. Kemudian, nah ini kalau mau lanjutannya bisa baca-baca punya orang. Jadi kalau dari saya kira ini lumayan cukup, kita bisa bikin skrip. Misalnya Bapak Ibu saya minta buat program yang lengkap seperti ini, lengkap mana dia? Yang lengkap mana? Yang lengkap contohnya tadi. Ini belum lengkap ya, karena nggak ada trafiknya. Ini belum lengkap. Ini lengkap, tapi trafiknya sisipkan di sini. Ini lengkap programnya, tapi trafiknya tambahkan. Ya, trafiknya yang mana? Ini setting trafik. Ini 1, 2, 3, 4. Ini tambahkan ya sebelum NS run. Tambahkan, jadi dia lengkap filenya.
lengkap filenya ditambahkan di sini ya, dihapus karena di situ sudah ada finish tadi ya. Jadi tambahkan skripnya, jadi lengkap. Oke, kita kembali ke ini, ada beberapa contoh sudah. Kita kembali ke yang terakhir tadi, network dynamics sudah, wireless network simulation. Untuk wireless bisa juga. Tadi kan pakai kabel, pakai link ya, duplex, link duplex, simplex juga bisa kalau pakai simplex, yaitu satu arah saja ya. Kita pakai duplex di sini. Ada yang pakai wireless. Contohnya kita membuat simple 2 node wireless. Jadi 2 node dihubungkan secara wireless. Ya, topologinya memiliki 2 mobile nodes. Mobile nodes bergerak di radius 500 meter kali 500 meter. Oh, ini bujur sangkar berarti. Koneksinya TCP antara 2 mobile nodes. Bagaimana kita membuatnya? Kita buat ini definisi di atas. Kita menyatakan variabel. Ingat Bapak Ibu, ini dipelajari sampai paham. Nanti di video berikutnya demonstrasinya langsung. Ya, ini misalnya channelnya kita buat dia wireless channel. Low channel ada macam-macam ya, ada macam-macam ya. Ada Gaussian channel, ada fading channel, macam-macam. Kemudian propagasi itu Bapak Ibu, beda frekuensi, beda cara propagasi perambatan gelombang radio. Propagasi itu perambatan gelombang radio. Ada yang langsung, namanya line of sight. Ada yang two-ray, terdiri dari yang langsung dan pantulan di bumi. Jadi dua garis dia, makanya two-ray. Ada yang pakai multipath, banyak jalur. Ada yang pakai model-model propagasi, misalnya model propagasi Lee, model propagasi Okura-Hatta, macam-macam, itu orang telekomunikasi. Kemudian antena yang digunakan bisa omni, bisa direksional. Ya, ini pakai omni. Omni itu apa? Memancar ke segala arah. Jadi nggak ada masalah arahan antena. Ya, memancar segala arah itu misalnya di HP kita ya. Kemudian logical link-nya, link layernya, ini link layernya menggunakan apa? Link layer daripada wireless misalnya. Nah, ini antriannya interface queue ya, interface queue type, ini dia. Apa Droptail kita pakai tadi dengan pre-queue extension-nya, jenisnya. Kemudian berapa paket di antrian 50 boleh. Berarti kalau yang antri 51 satu drop ya. Maksimum antriannya 50. Droptail dibuang ya kan. Kemudian physical layer-nya pakai wireless physical layer. Nah, ini kadang physicalnya kita nggak mau wireless, kita mau yang mobile misalnya. Kemudian pakai MAC layer-nya pakai Ethernet 802.11. Oh, saya bawa WiMAX 8016, silakan. Metode routingnya itu routingnya DSDV untuk ad hoc. Apa itu ad hoc? Dia jaringan tanpa access point, itu namanya ad hoc. Tapi kalau dengan access point itu namanya infrastruktur. Dan jumlah node yang terlibat cuma 2. Ini setting awal. Setting awal yang Bapak Ibu ubah-ubah yang ujungnya saja ya. Ini 2 menjadi 5 misalnya. Kemudian set NS-nya, kemudian trace file-nya, topologinya, kemudian load flat grid, dia peta 500 meter kali 500 meter, wilayah radionya. Kemudian ada GOT. Apa itu GOT? Ini adalah create bahwa yang terlibat itu ada NN nodes. Jadi 2 node ini dicatat semua trace-nya. Jadi create GOT. Jadi semacam evaluator untuk 2 node ini. Kemudian GOT object store number of node, table of shortest number of hops ya. Jadi dia tahu dia sebagai GOT, oh mana dia jalurnya yang paling dia catat semua di create GOT ini. Kemudian ini tadi untuk misalnya node pertama. Node pertama mau kita buat, kita jabarkan dulu bahwa link layer type-nya seperti yang kita jabarkan di atas. Ini link layernya val LL. Kita panggil val LL, bukan LL langsung. Kita panggil val LL. Ya. Jadi kita panggil val LL. Kemudian MAC type-nya tadi 802.11 panggil val MAC. Itu nama variabelnya. Masukkan semua dan ini
ada kabel di sini nggak? Rotor trace on, make trace off, movement trace off, karena dia tidak bergerak ya. Yang kabel pun biasanya ada ya, pernyataan untuk kabel. Ini nggak pakai kabel. Nah, ini dua node-nya dibuat pakai loop. Set node node 0, node kemudian node 1 ya. Masing-masing random motion ya. Disable random motion 0 dia. Kita bisa setting move-nya kemana ya. Bisa setting. Kemudian kita setting node pertama koordinatnya mana, node kedua koordinatnya mana. Jadi kita bisa taruh di daerah 500 kali 500 itu tadi, node 0 di mana, node 1 di mana kita letakkan. Misalnya ini handphone atau laptop ya. Setting node-nya di mana letaknya. Kemudian kita bisa perintahkan bahwa node 1 bergerak. Ya, node 1 bergerak ke ini apa namanya? X, Y koordinat ya. Tadi kan dia posisinya di X, Y, Z, tingginya 0 kita anggap tingginya 0. Dia disuruh bergerak ke arah X, Y-nya 25, 20 dengan kecepatan 15 meter per detik ya. Kemudian node 0-nya suruh bergerak ke koordinat X 20, Y 18 dengan kecepatan 1 meter per detik ya. Setelah bergerak kemudian ini apa? Dash ini komen ya, komen. Maka pada detik ke-100, node 1 bergerak lagi untuk ini dengan kecepatan sekian. Jadi kita bisa set node itu bergerak ke arah mana, dengan kecepatan berapa. Ini ada penjelasannya di sini. Oke, lanjut. Kemudian kita beri trafik. Trafiknya di node 0, kita beri pengirim TCP. Di node 1, kita beri penerima TCP. Kemudian trafik yang diberikan itu FTP, pakai TCP tadi FTP, kemudian pada detik 10, maka FTP datanya itu dikirim. Kemudian kita trace tadi di atas, ya. Kemudian ini beritahu pada detik 150 detik bahwa semua node itu reset. Reset itu kosong datanya udah berhenti. Pada 150,01 stop. Kemudian kita buat tulisan bahwa NS keluar, di trace lah semua. Ini juga buat put starting simulation. Jadi memang urutannya harusnya starting simulation dulu baru ini. Tapi ini kan proc-nya ini stopnya itu di sini di 150 detik, 150 detik ya, detik 150. Nah, startingnya ini dieksekusi di detik 0. Begitu dikumpulkan semua kodenya ini, maka kita sudah berhasil mensimulasikan. Nah, ini bagaimana cara membaca trace-nya bisa dicari, bisa dilihat. Tapi kita nggak pakai trace reading. Tapi kalau mau untuk memperkaya, karena ini umumnya pakai ini, silakan. Karena kalau pakai trace file yang nanti saya demonstrasikan, itu butuh waktu, kadang mengganggu simulasi. Demikian, ini contoh interpretasi dari trace-nya, contoh interpretasi trace, sama ini contoh setting. Oh, ini lengkap ya? Enggak, ini apa ini? Oh, menggunakan movement traffic pattern. Ya, kita menggunakan setting traffic yang beda. Ini kalau mau dibaca silakan dibaca. Lanjut, itu contohnya. Kemudian kita pakai traffic random, ini caranya. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Pakai seed ya. Seed itu apa? Seed itu supaya nilai randomnya beda-beda. Karena random yang digunakan itu pseudo random, Bapak Ibu ya. Apa itu pseudo random? Kita eksekusi sekarang sama besok sama hasilnya. Ya, itu random tapi terulang. Nah, itu randomnya pseudo random namanya. Tapi kalau randomnya supaya tidak terulang, kita pakai seed ya. Ini silakan dipelajari. Ini lanjutnya untuk tesis ya. Kemudian lewat ini skenario gerakan dari sebuah node ya, bisa dibaca ya. Ini contoh apa ini? Nah, ini masih skenario gerakan random tadi, destination-nya. Oke, itu saja yang bisa saya terangkan. Kalau ada pertanyaan silakan, recordingnya saya stop dulu.